Legenda Aji Saka bagian 4. Aji Saka menurut Kitab Pewayangan. Dalam cerita pewayangan, berdasarkan serat Pustaka Raja Purwa versi Ronggowarsito maupun versi daerah Ngasinan, Aji Saka juga dikenal dengan Batara Aji Saka, Jaka Sengkala, Empu Sengkala, dan Prabu Wisaka. Ia merupakan anak dari Batara Anggajali dan cucu dari Batara Ramayadi. Ayah dan kakeknya adalah dewa pembuat pusaka kadewatan untuk para dewa yang dipimpin oleh Batara Guru. Batara Anggajali menikah dengan seorang putri bernama Dewi Saka dari kerajaan Najran di tanah Hindustan. Kerajaan Najran dipimpin oleh Prabu Sakil yang pernah diselamatkan oleh Batara Anggajali saat kapalnya tenggelam di samudra. Sebelum kelahiran Aji Saka, ayahnya dipanggil oleh Batara Guru untuk kembali membuat pusaka kahyangan. Sampai usia dewasa Aji Saka tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Setelah meminta izin kakek dan ibunya, Aji Saka pergi mencari ayahnya. Sesuai petunjuk kakeknya, ia menemukan ayahnya sedang mengambang di atas samudra sambil membuat senjata menggunakan tangannya. Setelah memperkenalkan diri, Batara Anggajali pun langsung mengakui putranya tersebut. Aji Saka yang kagum dengan kesaktian ayahnya, memohon agar menjadi muridnya. Namun sang ayah menolak dan memberitahu kalau Batara Ramayadi yang juga kakek Aji Saka jauh lebih sakti. Setelah mendapat petunjuk ke arah mana Aji Saka dapat menemui kakeknya. Aji Saka dapat menemukan Batara Ramayadi sedang duduk mengambang di udara sedang membuat pusaka kahyangan hanya dengan melihat saja. Aji Saka memperkenalkan diri dan memohon kepada sang kakek agar dijadikan murid. Batara Ramayadi menolaknya dan mengatakan kalau Batara Guru jauh lebih sakti dari dirinya. Namun sang kakek mengatakan kalau Batara Guru adalah raja para dewa di kahyangan tentu tidak akan menerima Aji Saka sebagai muridnya. Sang kakek lalu menasihati agar ia berguru kepada putra Batara Guru yang paling sakti yaitu Batara Wisnu. Namun, saat itu Batara Wisnu sedang tidak berada di kahyangan melainkan sedang berada di tanah Israel. Setelah berpamitan dan mendapat petunjuk kakeknya, pergilah Aji Saka menemui Batara Wisnu. Di sana Batara Wisnu sedang bertukar ilmu dengan pendeta Usmanaji, yang merupakan pendeta keagamaan bangsa Israel. Setelah Aji Saka memperkenalkan diri dan menyatakan ingin berguru kepada Batara Wisnu. Batara Wisnu lalu mengajari berbagai macam ilmu kesaktian dan kebijaksanaan. Sementara dari pendeta Usmanaji, Aji Saka belajar tentang ilmu kebatinan dan kerohanian. Setelah Batara Wisnu kembali ke kahyangan, Aji Saka menjadi pengembara di tanah Israel. Aji Saka mengisi tanah Jawa dengan manusia. Dalam pengembaraannya Aji Saka berhasil mendapatkan Tirta Martaka Mandalu yaitu air keabadian yang juga dimiliki oleh para dewa di kahyangan, yang mampu membuatnya menjadi makhluk yang tak pernah menua. Ia mengembara selama beratus-ratus tahun memperdalam ilmu kesaktian dan kebatinannya. Dikabarkan jika Aji Saka dapat terbang dan berjalan di atas samudra. Aji Saka sampai ke tanah Jawa dan menjadi seorang pertapa dengan nama Empu Sengkala. Karena tanah Jawa waktu itu hanya dihuni oleh makhluk halus, Empu Sengkala mengajari ilmu penanggalan kepada bangsa jin di tanah Jawa. Dan menciptakan 5 hari sebagai penghitung penanggalan di Jawa, yang sekarang terkenal dengan nama Pasaran. Dalam pertapaannya, Empu Sengkala mendapat sasmita untuk mengisi tanah Jawa dengan manusia. Sebelum kedatangan Empu Sengkala ke tanah Jawa, bangsa Israel yang waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi pernah mengirim sekitar 20.000 bangsa Romawi untuk mengisi tanah Jawa dengan manusia. Namun, karena perbedaan iklim dan kondisi alam serta gangguan makhluk halus membuat bangsa Romawi yang berada di tanah Jawa banyak yang sakit lalu kemudian mati. Hanya dalam beberapa tahun saja, penghuni manusia di tanah Jawa tidak sampai 200 orang. Kemudian sisanya kembali lagi ke Romawi dan mengosongkan tanah Jawa kembali. Belajar dari pengalaman bangsa Romawi itu, Empu Sengkala memasangi tumbal 5 penjuru di tanah Jawa guna mengurangi keangkerannya agar bisa dihuni dengan nyaman oleh bangsa manusia. Setelah tumbal terpasang, Empu Sengkala pergi ke tanah Hindustan dengan tujuan mengirim orang Hindustan untuk mengisi pulau Jawa. Sesampainya di tanah Hindustan, Empu Sengkala sampai di kerajaan Surati lalu menghadap ke raja di sana guna menyampaikan maksudnya. Ternyata kerajaan Surati dipimpin oleh Prabu Iwasaka yang merupakan penjelmaan dari Batara Anggajali, ayah Empu Sengkala. Kemudian Empu Sengkala diangkat menjadi putra mahkota dengan nama Raden Aji Saka. Lalu dengan bantuan Prabu Iwasaka, Raden Aji Saka berhasil mengumpulkan orang-orang Hindustan yang tidak memiliki rumah, para pendeta, dan masyarakat miskin untuk dikirimkan agar bisa mengisi tanah Jawa dengan penduduk manusia. Tak sedikit juga rakyat dari golongan mampu yang mendaftarkan diri ikut dalam rombongan itu. Aji Saka memilih 10 pemuda terbaik untuk dijadikan pemimpin rombongan di tanah Jawa kelak. Aji Saka mengajari ilmu kehidupan, ilmu kebatinan, ilmu pengobatan, dan juga tata cara pemerintahan.
Tidak kurang dari 10.000 orang berhasil mendarat dengan aman di tanah Jawa. Setelah membagi menjadi 10 kelompok dan menyebarkannya ke penjuru tanah Jawa. Tiap-tiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin yang sudah diberi ilmu pengetahuan oleh Aji Saka. Hingga akhirnya, dalam beberapa tahun saja mereka sudah beranak pinak dan berkembang mengisi tanah Jawa dengan penduduk dari bangsa manusia. Bersambung.